Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala habibuna wa qudwatuna nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Amma ba'd, barakallahu fikum jami'an ayyuhal ikhwah al-fudala, a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali kita melanjutkan belajar bersama kita pada kesempatan yang mulia ini, meneruskan apa yang telah kita baca pada pertemuan yang telah lalu, masih dengan kitab yang sama, Al-Usul min Ilmil Usul, oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kemarin kita telah mempelajari tentang ta'rif dari usul al-fiqhi, ya. Bi'tibar mufradaihi, ditinjau dari masing-masing kata yang menyusun dari usul sama al-fiqh itu. Usul itu apa? Fiqh itu apa? Kemudian ditinjau dari definisi sebagai cabang ilmu yang tersendiri. Usul fikih itu apa, sudah kita pelajari, ya. Dan yang terakhir kemarin adalah faedah dari belajar apa? Ilmu usul fikih itu. Maka pada kesempatan yang mulia ini kita masuk kepada judul baru, yaitu tentang apa? Al-Ahkam, ya. Kita masuk Al-Ahkam. Barakallahu fikum jami'an. Silakan dibaca Al-Ahkam. Bismillah. Assalamualaikum. Al-Ahkamu. Al-Ahkamu jam'u hukmun. Jam'u hukmin. Jam'u hukmin wa huwa lighatan qada'u wastilahan maqtada'u kitabul syar'il muta'alliqu bi af'alil mukallafina min talabin au tahyiri au wad'in. Tayyib. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, al-ahkam. Al-ahkamu jam'u hukmin wa huwa lughatan al-qada'. Salam. Jadi al-ahkam itu dia jamak dari kata apa? Hukum, ya. Mufradnya adalah hukmun, jamaknya ahkam. Wa huwa lughatan al-qada', dan dia secara bahasa hukum itu al-qada'. Apa qada'? Ya, putusan, ketetapan, qada'. Wastilahan, secara istilah, maqtadahu khitab syar'il muta'alliq bi af'alil mukallafin min talabin aw takhyirin aw wad'in. Secara istilah, ya, istilah di sini yang dimaksud adalah istilah apa? Tentunya kita belajar apa ini? Usul fikih, ya. Istilah apa? Usul fikih. Karena likulli fannin mustalahat. Setiap cabang ilmu punya istilah sendiri-sendiri, walaupun terkadang namanya apa? Sama, ya kan? Contohnya adalah sunnah. Apa? Sunnah. Sunnah itu kalau menurut ulama hadis, sunnah itu apa yang dilakukan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau menurut ulama fikih ataupun ulama apa? Usul fikih, ya sunnah itu apa? Perbuatan yang bila dilakukan dapat apa? Pahala. Kalau ditinggalkan tidak mendapatkan apa? Dosa. Ya kan, itu kurang lebihnya seperti itu.
Secara istilah apa itu? Istilah usul fikih, maksudnya ulama usul fikih, al-usuliyun, maqtadahu khitabu syar'il muta'alliq bi af'alil mukallafin. Apa-apa yang menjadi konsekuensi dari khitabu syara', dari pembicaraan syariat yang terkait dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf, ya, perbuatan para apa? Mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang terkena dengan apa? Syariat. Min talabin, berupa apa? Talab. Ya, talab itu permintaan, ya. Talab nanti ada dua diterangkan, itu bisa permintaan mengerjakan atau permintaan apa? Meninggalkan. Perintah ataupun apa? Larangan. Au takhir, atau apa? Milih kamu kerjakan, kamu tidak. Takhir. Sesuatu yang menjadi pilihan kita itu namanya apa? Mubah, kan? Mubah. Jadi kalau talab itu ada dua. Ada perintah, ada apa? Larangan, ya kan? Kan permintaan untuk mengerjakan berarti perintah. Permintaan untuk ditinggalkan berarti apa? Larangan. Takhir itu apa? Kita boleh milih, kalau boleh milih, boleh dimakan, boleh tidak, boleh dibeli, boleh tidak, boleh dipakai, boleh tidak. Berarti itu apa itu? Mubah, kan? Seperti itu. Aw wad'in, ataupun wad'. Wad' itu adalah yang diletakkan untuk membantu hukum-hukum syariat. Nanti diterangkan wad' itu ya misalnya sahih, fasid, ya. Jadi sah, kemudian cacat, tidak sah, itu namanya wad', hukum wad' seperti itu, hukmul wad'i. Nah itu ya, itu untuk al-ahkam. Terus diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin apa yang dimaksud dengan definisi itu. Nah, diterangkan. Silakan, lanjut. Ya, tadi belum diartikan ya, berarti nanti ngartikan ya. Baca sambil ngartikan. Sadaqallahul mu'allif rahimahullah ta'ala. Wal muradu bi qaulina kitabus syar'i al-kitabu wal sunnatu. Terjemahkan. Maka maksud dari perkataan kami pernyataan syariat adalah Alkitab atau Al-Quran dan Sunnah. Terus Wal muradu bi qaulina al-muta'alliqu bi af'alil mutakallifina mukallafina. Al-muta'alliqu bil af'alil mukallafina ma ta'allaqa bi a'malihim sawa'un kanat qaulan am fi'lan ijadan aw tarkan. Fakharaja bihi ma ta'allaqa bil i'tiqadi fala yusamma hukman bihadzal istilahi. Thayyib, terjemahkan. Dan yang dimaksud dengan perkataan kami khitab syara'. Maka maksud dari perkataan kami Khitab syara' gitu. Yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, yaitu apa-apa yang berhubungan dengan perbuatan baik berupa perkataan maupun perbuatan melakukan atau meninggalkan. Maka keluar dengannya apa yang menyangkut dengan keyakinan dan tidak sama hukum, maka tidak dinamakan hukum dengan istilah ini. Thayyib. Fal muradu biqaulina khitab syara' al-kitab was sunnah. Dan maka yang dimaksud dengan perkataan kami khitab syara', ya kan, pembicaraan syariat itu maksudnya adalah Alkitab sama apa? As-sunnah. Jadi khitab syara' itu adalah Alkitab sama as-sunnah. Alkitab Al-Quran, as-sunnah adalah apa? Hadis, ya kan? Sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu fi'lan ataupun qaulan, ya, ataupun wasfan ataupun takririan.
Jadi sunnah sudah belajar mustalah ya? Nah, sedikit ya. Baik itu perkataan, perbuatan, kemudian apa? Sifat. Sifat itu bisa khuluqiyah ataupun apa? Khalqiyah. Ya kan semuanya. Wal muradu biqaulina al-muta'alliq bi af'alil mukallafin ma ta'allaqa bi af'alihim sawa'un kanat qawlan am fi'lan ijadan am tarkan. Dan yang dimaksud dengan perkataan kami yang terkait dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf itu apa-apa yang terkait berhubungan dengan perbuatan-perbuatan mereka. Baik itu perbuatan itu berupa perkataan ataupun perbuatan yang berupa apa? Anggota badan. Jadi sini kan af'al, perbuatan. Itu bukan yang dimaksud itu hanya perbuatan badan, tapi yang menyangkut pula apa? Perkataan. Jadi dua-duanya, perkataannya ataupun apa? Perbuatannya. Ijadan amtarkan. Baik perbuatan tadi yang berupa anggota badan ataupun perkataan tadi itu ijadan, melakukan, amtarkan ataupun apa? Meninggalkan. Nah itu. Nah, jadi nanti yang akan kita pelajari adalah apa? Hal-hal yang menjadi putusan dari Alkitab dan Sunnah yang terkait dengan apa? Perkataan dan juga apa? Perbuatan para mukallaf. Gitu loh, ibaratnya seperti itu. Baik itu apa? Mengerjakan ataupun apa? Meninggalkan. Disyarah seperti itu. Fa kharaja bihi ma ta'allaqa bil i'tiqad fala yusamma hukman bihadzal istilahi. Maka keluar ya dengannya apa yang terkait dengan keyakinan, maka dia tidak dinamakan hukum dengan istilah ini. Jadi i'tiqad itu tidak dinamakan apa? Hukum dengan istilah usul fikih. Paham ya maksudnya ya? Nah, karena ini hanya yang dipelajari tadi apa? Af'al itu ada cakupannya dua, qaulan sama apa? Fi'lan. I'tiqad tidak masuk. Itu ranahnya beda. Ya kan itu ranahnya bukan apa? Usul fikih. Jadi usul fikih sama fikih itu membahas hal-hal yang nampak, hal-hal yang apa? Yang nampak, yang kelihatan. Yang tidak kelihatan itu pembahasannya nanti pada apa? Cabang ilmu apa namanya? Al-aqidah ya kan? Aqidah seperti itu. Terus Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wal muradu bi qaulina al-mukallafina maman sa'anahum ma min sya'nihim wa min sa'nihim at-ta'lihu wa yasmalu as-saghiru as-saghira wal majnuna wal muradu bi qaulina min talabin al-amru wan nahyu sawa'un ala sabilil ilzami au afdaliyati. Baik. Dan yang dimaksud dengan perkataan kami al-mukallaf apa saja yang tidak dibani, Apa saja yang dari perkara mereka ini adalah pembebanan. apa yang terbebani dengan syariat, maka mencakup anak kecil maupun yang gila. Dan yang dimaksud dengan perkataan kami dari tuntutan perkara perintah dan larangan sesuatu atas sebagai keharusan atau keagungan. Baik. Wal muradu bi qaulina al mukallafin ma min sya'nihim at-taklifu fayashmalu as-saghira wal majnuna. Dan yang dimaksud dengan perkataan kami al mukallafin, orang-orang yang mukallaf itu apa? Apa-apa yang dari perkara mereka itu ada pembebanan syariat. Ya kan? Fayashmalu maka mencakup anak kecil dan juga apa? Orang gila. Ustaz, bagaimana Ustaz? Masa anak kecil sama orang gila dibebani syariat? Iya, mereka dibebani
syariat. Jadi anak kecil jangan dikira ya, menurut syariat kita usul fikih itu anak kecil dan orang gila itu dibebani syariat. Cuman mereka itu ada penghalang, ada apa Pak? Penghalang, sehingga aslinya dibebani karena dia coro-coron itu setiap kita wajib sholat di mana Pak? Wajib sholatnya dengan berdiri, itu sholatnya tetap wajib toh? Cuman karena dia itu apa? Sakit, maka sholatnya bagaimana Pak? Duduk. Tetap ada apa namanya? Pembebanan sholat. Gitu loh maksudnya. Sama, mereka juga sama. Tapi karena dia itu sogir sama majnun, maka apa? Ada penghalangnya. Jadi bebannya masih, tapi ada apa? Penghalangnya. Nah gitu loh. Paham maksudnya ya? Gitu. Buktinya apa? Nanti kalau anak kecil udah gede, gimana? Udah balik gimana? Melaksanakan. Buktinya lagi apa? Anak kecil itu walaupun belum dibebani syariat, kalau dia melaksanakan ibadah dapat pahala enggak? Dapat. Bagaimana tidak dibebani kok dapat apa? Pahala. Berarti aslinya dibebani, cuman tidak apa? Cuman apa? Ada penghalangnya. Demikian pula orang gila, ya kan? Seperti itu. Paham maksudnya ya? Hah? Tetap dibebani, cuman ada penghalangnya sehingga tidak wajib bagi mereka. Gitu. Anak kecil itu wajib sholat nggak? Kenapa tidak wajib? Ada penghalangnya. Tapi kalau sholat dapat pahala nggak? Nah, dapat, ya kan? Bahkan orang tuanya apa? Dapat seperti itu. Karena dia itu sebenarnya dibebani syariat, cuman dia ada penghalangnya sehingga kalau meninggal dunia, anak kecil meninggal dunia belum balik gimana Pak? Iya, seperti itu. Gitu ya. Maka jangan sekarang kita jadi tahu, ya kan, belajar usul fikih itu ternyata ya walaupun anak kecil sama apa? Majnun itu tetap mukallaf, cuman ada penghalangnya. Dalilnya mana? Wa ma khalaqtul jinna wal illa liya'budun. Apa yang dimaksud al-ins? Ya manusia, walaupun dia kecil, walaupun dia gila, ya kan? Begitu. Cuman ada apanya Pak? Nah, seperti kita sholat itu harus berdiri. Karena apakah kita masih dibebani sholat ketika sakit? Ya masih ada pembebanannya, masih ada. Cuman karena kita ada penghalang untuk berdiri karena sakit, jadinya apa Pak? Diri. Ketika duduk, ketika masih duduk bagaimana? Ada penghalangnya lagi. Nggak bisa bagaimana? Sebisanya bagaimana? Tetap nggak diangkat itu taklifnya itu loh. Bahkan perang saja syariat sholat bagaimana? Masih sholat sambil berlari. Kita bayangkan sholat sambil apa Pak? Berlari. Bagaimana? Ya kan ya, berjalan. Ya kan? Tetap. Terus wal muradu bi qaulina min talabin al-amru wan nahyu sawa'un 'ala sabilil ilzam awil afdhaliyah. Dan yang dimaksud dengan perkataan kami min talabin berupa tolab, permintaan. Itu maksudnya apa? Amr, perintah, permintaan untuk apa Pak? Melaksanakan. Wan nahyu yaitu permintaan untuk apa Pak? Meninggalkan. Sama saja atas sisi ilzam harus dilakukan ataupun afdholiyah. Bagaimana maksudnya? Kalau ilzam itu berarti apa Pak? Wajib, ya kan, perintahnya ataupun larangannya bersifat apa Pak? Wajib dikerjakan atau wajib ditinggalkan. Nah, kemudian kalau afdholiyah berarti perintahnya itu nanti jadinya apa Pak? Sunnah. Ya kan, larangannya jadinya apa nanti? Larangan jadinya apa? Makruh, gitu loh. Ya kan? Sama kan gitu. Apa kata Rasulullah SAW? Lauma asyukku ala ummati la amartuhum bisiwak fi kulli shalah. Atau kama qala, seandainya tidak membebani umatku, sungguh aku perintahkan mereka bersiwak ketika hendak apa? Salat. Itu kan permintaan dari Rasulullah untuk mengerjakan yaitu siwak. Tapi itu ilzam apa afdholiyah? Afdholiyah, gitu loh. Berarti hukumnya siwakan itu apa? Sunnah. Urutannya gitu, ya kan? Urutannya gitu. Jadi ada dalil, kemudian kita pahami dengan usul fikih, keluarlah hukum. Nah, produk hukum inilah yang namanya fikih, gitu loh. Prosesnya namanya apa?
melewati usul fikih gitu loh. Untuk jadi fikih ada dalil lewat usul fikih, terus apa Pak? Jadilah produk. Nah, produk ini fikih. Sudah tinggal pakai. Ini kuliah Mas. Ini kayak gini boleh nggak Mas? Nggak boleh. Dalilnya ini, itu sudah fikih. Ya, kok bisa nggak boleh? Kok dalil ini menjadikan nggak boleh, bagaimana diterangkan cret? Nah, itu prosesnya itu adalah apa? Melewati usul fikih. Terus wal muradu bi qawlina aw takhirin al mubahu wal muradu bi qawlina aw wad'in as-sahihu wal fasidu wa nahwuhuma mimma wada'ahu syari'u min alamatin aw awsafin linufudin wal ilghai. Yang dimaksudkan dengan perkataan kami atau memilih yaitu mubah, dan yang dimaksudkan dengan perkataan kami awad'in itu meletakkan yaitu sahih atau sahihnya atau rusaknya dan yang semisal keduanya, yaitu dari apa-apa yang diletakkan oleh syariat dari alamat-alamat atau sifat-sifat untuk pengesahan atau pembatalan. Thayyib. Wal muradu bi qaulina au takhirin al mubah. Jadi yang dimaksud dengan takhir ya, itu kan tadi maqtadahu khitabu syar'il muta'alliq bi af'alil mukallafin min talabin au takhirin. Permintaan ataupun pilihan. Nah, pilihan ini maksudnya berarti apa? Mubah. Hal-hal yang mubah. Apa hal yang mubah? Ya, pakai baju ini kan warna merah, warna apa Pak? Apapun itu kita boleh memilih. Makanan yang kita makan, hukum asalnya adalah apa? Mubah, seperti itu. Wal muradu bi qaulina aw wad'in as-sahih wal fasid wa nahwuhuma mimma wada'ahu syari'u min alamatin wa awsafin lin nufud wal ilqa. Dan yang dimaksud dengan perkataan kami atau wada' ya, itu adalah apa? Sahih. Contohnya adalah apa? Sahih sama fasid. Dan yang semisal dengan keduanya dari apa-apa yang syariat itu meletakkannya sebagai apa? Tanda ataupun sifat, ya kan? Lin nufud, untuk menyatakan ini itu terlaksana ataupun apa? Batal. Ya kan? Contohnya apa yang dimaksud dengan wada'? Wada' itu nanti ada dipelajari al-hukmul wada'i. Jadi hukum yang diletakkan oleh syariat sebagai apa? Sebagai tanda. Ini itu sahih, ini itu sah atau apa? Atau fasid, gitu loh. Contohnya misalnya ada orang nikah, ada orang apa? Pernikahan. Ada wali, ada mempelainya, ada saksinya, ada akadnya. Ya kan? Semuanya ada. Itu nikahnya bagaimana? Sah, ya kan? Sah. Ada nikah, ada saksinya, ada mempelainya, ada ijab kabulnya, walinya enggak ada. Itu nikahnya apa? Fasid. Nah, itu loh. Itu namanya apa? Hukum apa itu? Wada'i. Gitu loh. Kalau hukum yang syar'i itu 5. Wajib apa Pak? Sunnah, mubah, makruh sama haram. Nah, ada wada'i, ini sah apa tidak sah, gitu loh Pak. Ya kan? Sahih, fasid, ya kan? Batil, gitu loh. Itu namanya nanti wada', ya kan? Gitu. Selain yang 5 ini. Kan kita ini hukumnya apa? Hukumnya adalah wajib. Kan kita kenal ya, makruh. Nah, ini hukum nikahnya apa nih hukumnya? Ini hukumnya batal. Nah, itu namanya wada', ya kan? Gitu. Nanti akan kita pelajari. Jadi yang menyatakan ini itu terlaksana apa tidak, itu namanya hukum apa? Wada'i. Bisa dimengerti ya? Itulah usul fikih. Terus, nah ini dia. Silakan. Bismillah. Aqsamul ahkami syar'iyyah. Tanqasimul ahkamu syar'iyyatu ila qismaini. Taklifiyatun wa wad'iyatun.
li bakaliyatu khamsatun al wajibul wal mandubu wal muharramu wal makrumu wal mubahu. Baik. Pembagian hukum-hukum syariat. Hukum-hukum syariat terbagi kepada dua jenis, yaitu pembebanan dan peletakan. Maka pada pembebanan ada 5, yaitu hukum wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Baik. Al-awwal, fal wajibu lughatan as-sakitu wal lazimu wa istilahan ma amara bihi syari'u ala wajhil ilzami ka shalawatil khamsi fa kharaja bi qaulina ma amara bihi syari'u al muharramu wal makrumu wal mubahu fa kharaja bi qaulina ala wajhil ilzami al mandubu wal wajibu yusabu fa'iluhu imtithalan wa yastahiqul iqabu tarikuhu wa yusamma fardun wa fariidatan hatman wa laziman. Yang pertama, adapun wajib secara bahasa artinya adalah jatuh dan harus dilakukan, dan secara istilah artinya apa-apa yang syariat memerintahkan dengannya dari sisi harus atau keharusan, seperti sholat wajib 5 waktu. Maka keluar dari perkataan kami ma'amara bi asyari, yaitu hukum haram, makruh, dan mubah. Maka keluar dari perkataan kami ala wajhil ilzam, yaitu sunnah. Dan wajib, hukum wajib, pelakunya dibalas dengan pahala karena mentaatinya, dan ditetapkan hukuman bagi orang yang meninggalkannya, dan dinamakan wajib itu juga yaitu dengan istilah fardu, fariidatan, hatman, dan laziman. Baik. Aqsamul ahkami syar'iyyah, macam-macam hukum syar'i. Ya, macam-macam hukum syar'i. Tanqasimul ahkamu syar'iyyah itu ila qismaini taklifiyah wa wad'iyah. Hukum-hukum syariat, hukum-hukum syariat itu terbagi menjadi 2, yaitu apa? Taklifi sama apa? Wad'i. Taklifiyah sama wad'iyah. Jadi ada hukum syariat kita ada 2. Ya, menurut usul fikih ada hukum taklifiyah, ada hukum apa? Wad'iyah. Ya kan? Apa itu? Nanti akan kita bahas. Fat taklifiyah itu khamsah, maka hukum taklifiyah ini ada 5. Jadi hukum taklifi, al-hukmu at-taklifi, ya. Hukum taklifi ada 5. Al-wajib wal mandub wal muharram wal makruhu wal mubahu. Ya, wajib, mandub itu sunnah ya. Muharram, makruh sama apa? Mubah. Nah, itu hukum apa? Taklifi. Jadi hukum syariat nanti ada hukum taklifi sama hukum apa? Wad'i. Kita masuk yang pertama, hukum taklifiyah yang pertama. Apa tadi? Wajib. Al-awwalu fal wajibu lughatan as-saqitu wal lazim. Jadi wajib itu secara bahasa adalah as-saqit, yang menimpa, ya kan? Yang mengenai. Wal lazim, yang harus, gitu kan? Jadi sesuatu yang menimpa kita tidak bisa apa Pak? Lari, harus dikerjakan, itu namanya wajib secara bahasa. Wastilahan ma amara bihi syari'u ala wajhil ilzam kas-shalawatil khamsi. Menurut istilah usuliyun, para ulama usul fikih, itu apa yang dimaksud dengan wajib? Ma amara bihi syari', hal-hal yang diperintahkan oleh syariat ala wajhil ilzam, atas sisi yang harus dilakukan. Kas-shalawatil khams, seperti sholat apa Pak? 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu itu adalah apa? Wajib, ya, wajib. Apalagi Pak? Puasa, ya kan? Itu perkara-perkara yang apa? Wajib. Ya. Jadi itu contoh. Jadi sudah jadi produk, ya kan? Kok bisa sholat itu hukumnya wajib? Nah, melewati proses yaitu apa Pak? Usul
fikih, jadilah produk wajib. Nah gitu loh. Fa kharaja biqaulina ma amara bihi syari'u al-muharramu wal makruhu wal mubah. Maka keluar dari perkataan kami hal-hal yang diperintahkan oleh syariat apa Pak? Muharram. Kenapa muharram keluar? Karena itu dilarang, bukan apa Pak? Diperintahkan. Demikian pula makruh. Makruh itu apa Pak? Ya sama. Dilarang, cuman apa Pak? Levelnya apa? Tidak sampai haram, ya kan? Gitu. Wal mubah. Kenapa keluar mubah itu? Karena dia apa? Tidak diperintahkan dan tidak apa Pak? Dilarang, maka keluar. Jadi yang keluar 3. Apa? Yang keluar itu muharram, makruh sama apa? Jadi Masya Allah ya, para ulama itu dari definisi itu biar definisi ini hanya masuk ke wajib saja gitu loh. Yang lain tidak apa? Tidak masuk gitu loh. Apa yang dimaksud dengan santri? Ayo, apa Pak? Misalnya ya, santri adalah apa Pak? Seorang yang pelajari ilmu agama. Itu berarti yang di luar masih masuk, gitu kan? Ya kan? Nah, yang menetap, nah ditambah kan? Yang menetap di pondok, ya kan? Ustadznya masih masuk. Nah, bagaimana? Nah, gitu kan? Kebersihan misalnya yang di situ masih masuk. Bagaimana? Ya kan? Jadi definisi itu biar yang lainnya tidak apa Pak? Hanya itu satu, gitu loh, Masya Allah. Berarti kita dari sini kita Masya Allah ambil kesimpulan memang benar-benar ulama gitu loh. Nah, kita tidak ada apa-apanya. Fa kharaja biqaulina ala wajhil ilzam al-mandub. Ya kan? Dan keluar dari perkataan kami ala wajhil ilzam, ya atas sisi apa? Yang harus dilakukan adalah al-mandub, sunnah. Karena apa? Sunnah itu dia diperintahkan, cuman apa Pak? Tidak harus, gitu kan? Maksudnya bagaimana kalau ditinggalkan tidak mendapatkan dosa? Beda kalau wajib. Wajib itu karena harus. Berarti kalau apa Pak? Ditinggalkan dapat apa Pak? Punishment, ya kan? Dapat punishment, dapat iqab seperti itu. Wal wajibu yuthabu fa'iluhu imtithalan wa yastahiqqul iqaba tarikuhu wa yusamma fardhan wa faridatan wa hatman wa laziman. Dan wajib ini pelakunya, orang yang mengerjakannya yuthabu, ya kan? Apa Pak? Diberi pahala. Wa yastahiqqul iqaba tarikuhu, dan orang yang meninggalkannya itu berhak mendapatkan apa? Punishment, ya kan? Iqab, ya kan? Siksaan. Kenapa di sini yastahiqqu? Nah, ini menunjukkan pula apa? Jelinya para ulama dalam memberikan apa? Kelaziman sebuah perkara, ya kan? Karena kalau pahala itu seseorang yang mengerjakan kewajiban itu pahala itu wajib diberikan oleh siapa Pak? Allah. Tapi kalau hukuman dia berhak mendapatkan, cuman kan wal amru biyadillah, ya, diserahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menunjukkan maha welas asihnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada hambanya melaksanakan kewajiban dan tidak ada penghalang, ya kan? Untuk dia diberikan pahala, maksudnya enggak riya, ya kan? Sesuai dengan sunnahnya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib diberi apa, Pak? Pahala, ya. Tapi kalau orang ya tidak melakukan perintah tersebut, itu berhak mendapatkan apa, Pak? Iqab, ya kan? Tapi nanti pelaksanaan bagaimana? Diserahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Wa yusamma, dan dia wajib ini dinamakan pula dengan fardu, faridah, hatman, lazim. Nah, itu nama lain dari apa, Pak? Wajib. Jadi nanti kadang-kadang ini hukumnya lazim. Bukannya wajib ini hukumnya, Pak Ustaz. Lazim, hatman, wajib sama ya. Itu hanya nama lain ya. Abdul Lazim, aku, ya kan. Dulu di SMA Tio, ya kan. Gitu. Ada yang manggilnya Nuk. Udah sama orangnya, sama. Itu ya. Pak Ustadz itu kok bilang hukumnya fardu ya? Kok bukan wajib gitu ya. Sama. Nama lain.
Terus lanjut. Asani wan mandubu lugatan al mad'um wa istilahan ma amara bi asyari la ala wajhil ilzam karawatib wa kharaja bi qawlina ma amara bi asyari al muharram wal makruh wal mubah wa kharaja bi qawlina la ala wajhil ilzami al wajib wal mandubu yusabu fa'iluhu imtisalan wa la yu'aqabu tarikuha fa yusamma sunnatan wa masnunan wa mustahabban wa naflan. Yang kedua, mandub secara bahasa al-mad'u yang diseru, dan secara istilah apa-apa yang diperintahkan oleh syariat dari sisi tidak ada keharusan, seperti rawatib, maka keluar dari perkataan kami apa yang diperintahkan oleh syariat adalah haram, makruh dan mubah, dan keluar dari perkataan kami tidak ada keharusan adalah wajib. Dan al-mandub diberi pahala atas pelakunya dan diberi iqab bagi yang meninggalkannya, dan dinamakan pula sunnah, masnun, mustahab dan nafil. Baik. Atsani wal mandub lughatan al mad'u. Jadi yang kedua ini mandub. Mandub itu secara bahasa apa? Al mad'u, yang diserukan, ya kan? Yang diseru. Wastilahan ma amara bihi syari'u la ala wajhil ilzami karrawatibi. Secara istilah para ahli usul fikih adalah perkara-perkara yang syariat itu memerintahkannya tapi tidak pada sisi keharusan, ya kan? Contohnya apa? Rawatib. Salat apa, Pak? Salat sunnah rawatib, ya kan? Berapa rakaat, Pak? Minimalnya 10. Sempurnanya berapa? 12, ya kan? 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian 2 rakaat sebelum duhur. Sempurnanya berapa? 4 rakaat. Ya, sebelum duhur. 2 rakaat setelah duhur. 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya. Totalnya adalah 10. Sempurnanya berapa? 12. Dibangunkan apa, Pak? Rumah di surga. Itu apartemen apa villa, kita nggak tahu. Tapi yang kita bayangkan pasti salah. Pasti surga lebih apa, Pak? Lebih sempurna, lebih bagus, lebih indah dari apapun yang kita bayangkan. Gitu. Kita berdoa kepada Allah semoga kita diberi keistiqomahan bisa melaksanakan sholat apa? Rawatib. Ya. Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Itu pembahasan fikih ya. Iya, nah, itu pembahasannya fikih. Kenapa bisa keluar dua-duanya boleh? Itu yang melalui usul fikih. Itu tidak sembarangan. Karena perintah yang mutlak itu ya boleh dikerjakan mutlak, ya boleh 4, boleh apa? 2. Oh, berarti satu-satu boleh tak? Nggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada praktek apa, Pak? Satu-satu kecuali sholat apa? Witir itu. Jadi itu melalui proses usul apa, Pak? Fikih. Kan perintahnya 4 rakaat sebelum apa, Pak? Zuhur. Ya terserah aku tuh. Setengah-setengah sih. Jadi pengulu gitu kan? Nggak bisa, ya kan? Harus melalui proses usul fikih, ya kan? Itu. Nanti dikira salat dua, salat 4 aja. Salatnya 2 kali. Kan salamnya 1, Pak. Oh iya. Lek 2-2 kan salamnya 2. Taib. Mana tadi, Pak? Fakhraja ini. Fakhraja biqaulina ma amara bi syari'u al-muharram wal makruh wal mubah. Maka keluar dari perkataan kami ma amara bihi syari', hal-hal yang syariat itu memerintahkannya. Apa, Pak?
muharram karena ini dilarang, makruh juga dilarang. Wal mubah, mubah ini karena dia pilihan, tidak diperintahkan, tidak dilarang, maka keluar dari definisi ma amara bihi syari'. Wa kharaja biqalina la ala wajhil ilzam al wajibu, dan keluar dari perkataan kami tidak atas sisi yang harus dilaksanakan. Apa Pak? Wajib. Karena kalau wajib tadi apa Pak? Ala wajhil ilzam. Ini kan la ala wajhil ilzam. Berarti wajib. Sama-sama syariat memerintahkannya. Cuman kalau yang ini yang mandub ini la ala wajhil apa Pak? Ilzam. Maka wajib tidak masuk. Jadi total hukumnya berapa Pak? 5. Bagaimana caranya? Setiap definisi itu yang 4 tidak apa Pak? Masuk. Gitu loh maksudnya. Wal mandubu yusabu fa'iluhu imtithalan wala yu'aqabu tarikuhu. Dan mandub ini pelakunya itu diberi pahala imtithalan, ya kan? Kalau dia itu mengerjakannya apa Pak? Mengharapkan apa? Pahala. Jadi tadi belum saya terangkan ya, imtithalan itu kan apa Pak? Mengerjakannya mengharapkan apa Pak? Pahala. Maksudnya itu ikhlas lillahi ta'ala. Jadi kalau sholatnya itu tidak imtithalan, itu ya dapat pahala apa tidak Pak? Walaupun dia mengerjakannya. Ya tidak. Karena tidak apa Pak? Imtithalan, tidak mengharapkan pahala. Maksudnya tidak mengikhlaskan niat untuk Allah. Wala yu'aqabu tarikuhu, dan yang meninggalkannya tidak apa Pak? Tidak diiqab. Nah, ini ya, tidak diiqab. Wa yusamma sunnatan wa masnunan wa mustahabban wa naflan. Dia dinamakan dengan apa? Sunnah, masnun, mustahab, nafil, atau yang lain juga ada yang mengatakan nafilah. Jadi kurang satu ya, nafilah. Ya, nafilah. Fa'ilah. Itu adalah mandub. Wajib sudah, mandub sudah. Jadi bedanya gampang. Apa Pak? Ma amara bihi syari' ala wajhil ilzam, itu berarti apa Pak? Wajib. Kalau ma amara bihi syari' la ala wajhil ilzam namanya apa Pak? Sunnah. Loh Ustaz, mandub Ustaz. Sama saja. Ya kan gitu. Mustahab Ustaz. Tuh, sama saja. Gitu. Nama lainnya. Nah, kita bahas ini dulu. Sabar Pak kita. Baik, terus Salisu wal muharramu lughatan al mamnu'u wastilahan manaha anhu asy-syari'u ala wajhil ilzami fi tarki ka uquqil walidain fa kharaja bi qaulina manaha anhu asy-syari' al wajibu wal mandubu wal mubahu wa kharaja bi qaulina ala wajhil ilzami fi tarki al makruhu wal muharramu yusabu tarikuhu imtithalan wa yustahaku al-iqabu fa'iluhu al-iqabah. wa yustahaku al-iqaba fa'iluhu wa yusamma mahduran wa mamnu'an. Yang ketiga yaitu haram secara bahasa, apa yang dilarang, dan secara istilah apa-apa yang syariat itu melarangnya dari sisi wajib untuk meninggalkannya, seperti durhaka kepada kedua orang tua. Dan keluar dari perkataan kami manaha anhu asyari', yaitu al-wajib, mandub, dan mubah. Wa kharaja bi qaulina ala wajhil ilzami bi tarki al-makruh wal muharramu, dan yang haram itu yusabu, dibalas pelakunya dan berhak untuk mendapatkan siksa, dan disebut juga mahduran atau mamnu'an. Baik. Asal yang ketiga wal muharramu lughatan al mamnu'. Muharram itu secara bahasa apa Pak? Mamnu', yang dilarang.
Istilahan manaha anhu syari'u ala wajhil ilzami bitarki ka'uqukil walidaini. Cara istilah adalah hal-hal yang syariat itu melarangnya atas sisi apa Pak? Harus ditinggalkan. Seperti apa? Durhaka kepada Bapak dua orang tua. Nah, ini itu adalah muharram karena syariat itu melarangnya ya harus. Sisinya Bapak harus, tidak boleh. Hukukul walidain itu harus ditinggalkan. Nah, itu berarti apa? Hukumnya muharram. Fa kharaja biqaulina manaha anhu syari'u, keluar dari perkataan kami apa yang syariat itu melarangnya, al wajibu wal mandubu wal mubah. Wajib, mandub sama Bapak mubah. Karena wajib mandub ini apa Pak? Syariat memerintahkannya. Kalau mubah apa? Syariat tidak memerintahkan, tidak apa? Melarang. Nah gitu, pada keluar. Wa kharaja biqaulina ala wajhil ilzami bitarqi al makruhu, dan keluar dari perkataan kami atas sisi harus dilakukan, harus dikerjakan, yaitu meninggalkannya, harus meninggalkannya. Apa Pak? Makruh. Karena makruh itu apa Pak? Tidak harus, gitu loh. Nah, kalau harus ditinggalkan itu namanya muharram. Ya kan? Makruh tidak. Wal muharram yusabu tarikuhu imtithalan, dan muharram ini orang yang mengerjakannya ya dengan mengharapkan pahala yusabu, diberi pahala. Wa yastahiqul iqaba fa'iluhu, dan orang yang meninggalkannya itu berhak mendapatkan apa Pak? Punishment, berhak mendapatkan apa? Iqab. Wa yusamma mahdzuran aw mamnu'an, dan dia si muharram ini juga dinamakan apa Pak? Mahdzur ataupun apa Pak? Mamnu, gitu ya. Nah, itu adalah tentang muharram ya. Wajib, mandub, muharram. Bedanya apa Pak? Wajib mandub ma amara bihi syari'. Kalau ini tadi apa Pak? Ma naha anhus syari'. Gitu kan? Gampang. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Arabi wal makruhu lughatan al mubghadu wastilahan manaha anhu syari'u la ala wajhil ilzami bitarki kal ahdi bisimali wal iqta'i biha fa kharaja biqaulina manaha anhu syari'u al-wajibu wal mandubu wal mubahu wa kharaja min qaulina wa kharaja bi qaulina la ala wajhil ilzami bitarki al-muharrami al-muharramu al-muharrami al-muharramu al-muhrami al-muharramu. al-muharramu. Kenapa marfu? Fa'il. Fa'ilnya mana? Fa'il dari mana? Kharaja. Terus Al-muharramu wal makruhu yusabu tarikuhu tarikuhu imtithalan wala yu'aqibu wala yu'aqabu fa'iluhu. Yang keempat, makruh secara bahasa adalah yang dibenci. Secara istilah, apa-apa yang syariat melarangnya tidak atas sisi keharusan untuk meninggalkannya. Bentuk untuk meninggalkan, seperti mengambil dengan tangan kiri dan memberi dengan tangan kiri. Maka keluar dari perkataan kami apa yang
syariat melarang dengannya wajib, mandub, dan mubah. Dan keluar dari perkataan kami tidak atas sisi kelaziman dan dengan meninggalkan seperti yang haram, yang diharamkan, yang makruh Dan makruh. dan makruh Dan makruh. dan makruh Nah, diberi pahala karena meninggalkannya dan tidak dihukum pelakunya. Tayyib. Ar-rabi wal makruhu lughatan al-mubghadu. Makruh itu secara bahasa Bapak yang dibenci, al-mubghad, ya kan? Mubghad yang dibenci. Wastilahan manaha anhu syari'u ala ala wajhil ilzami bitarqi kal akhdhi bishimal wal i'ta'i biha. Cara istilah ulama usul fikih, apa-apa yang syariat itu melarangnya tapi tidak pada sisi apa Pak? Keharusan untuk meninggalkannya. Ya kan? Seperti apa? Seperti mengambil dengan tangan kiri atau memberikan dengan apa Pak? Tangan kiri. Ya. Jadi itu enggak dosa orang apa Pak? Tangan kiwa dosa. Enggak, ini makruh. Ya. Nah, maka kita ya jangan enggak dosa, jangan railok. Apa Pak? Railok. Jangan melatih anak kita, enggak dosa, jangan gitu. Bohong kita nanti kan ya. Nah, gitu. Railok, ya. Railok itu apa railok itu, Pak? Ya, sopan. Hah? Ya itu. Fakhraja biqaulina ma naha anhu syari'u al-wajibu wal mandubu wal mubah. Maka keluar dari perkataan kami hal-hal yang syariat itu melarangnya. Itu apa Pak? Yang keluar dari situ apa nanti? Wajib, mandub, mubah. Karena apa? Kalau wajib sama mandub syariat itu apa? Bukannya melarang, malah apa Pak? Merintahkan, maka keluar. Wal mubah, mubah itu tidak diperintahkan, tidak dilarang sehingga keluar juga. Wa kharaja biqaulina la ala wajhil ilzami bitarki al muharram, dan keluar dari perkataan kami tidak atas posisi keharusan untuk meninggalkan. Apa yang keluar darinya? Al muharram, karena muharram itu apa Pak? Posisinya itu, sisinya itu harus untuk apa Pak? Ditinggalkan. Wal makruhu yuthabu tarikuhu imtithalan wa la yu'aqabu fa'iluhu. Dan makruh ini pelakunya yang mengerjakan karena mengharapkan pahala itu diberi apa Pak? Pahala, ya. Jadi kalau dia meninggalkannya karena Bapak mengharapkan pahala, maka Bapak diberi pahala. Wala yu'aqabu fa'iluhu, dan pelakunya tidak apa Pak? Mendapatkan siksa. Jadi hukum syariat kita yang taklifiyah, namanya taklifi. Taklifi itu kaitannya dengan pahala dan apa Pak? Dosa, ya kan? Jadi kalau larangan sebagaimana perintah tadi ya. Kalau perintah dikerjakan untuk imtithalan. Imtithalan itu apa Pak? Mengharapkan pahala. Seperti man shoma ramadhana imanan imtithalan. Baru ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Demikian pula perintah ataupun larangan. Kalau perintah dikerjakan imtithalan, dia apa Pak? Pasti mendapatkan apa? Pahala. Demikian pula larangan kalau ditinggalkan karena apa Pak? Allah Subhanahu wa taala mendapatkan apa Pak? Pahala, ya. Ada orang, contohnya apa? Itu orang yang mau zina, kemudian apa Pak? 3 orang itu loh. Dia meninggalkan, ya kan, dosa tersebut karena apa Pak? Takut kepada siapa? Allah. Itu meninggalkan yang imtithalan, maka dia dapat apa Pak? Pahala, ya kan? Buktinya apa? Ketika dia terjebak di gua itu berdoa, bertawasul dengan amal solehnya. Oh, namanya amal soleh berarti padahal amal solehnya berupa apa Pak? Meninggalkan. Amal soleh berupa apa Pak?
meninggalkan. Jadi tidak ngerjakan malah Pak meninggalkan. Dihitung amal soleh. Kenapa? Karena ketika meninggalkannya dia apa? Mengharap, dia itu takut kepada Allah. Tapi kalau sudah menjugil pintu yang tahajud, yang punya tahajud sehingga ditinggalkan, dapat pahala apa tidak? Tidak. Ya kan? Paham maksud saya ya? Nah, harus ada embel-embelnya Bapak. Imtithal. Sudah Pak linggis meninggalkan mencuri. Tapi karena Bapak yang punya tahajud, ya kan? Nah, gitu. Maka di sini imtithalannya fungsinya adalah seperti itu. Tapi kalau wala yu'aqabu fa'iluhu enggak ada imtithalannya. Karena kalau enggak makruh itu apa Pak? Kalau dia kerjakan memang tidak dapat apa? Siksaan. Karena hukumnya hanya apa? Makruh. Beda kalau nahyu tadi, ya kan? Muharram tadi itu dia kalau mengerjakannya namanya muharram, dikerjakan dapat apa Pak? Dosa, ya gitu. Terus belum tahu apa tadi Pak? Wal makruh sudah Pak, selesai Pak berarti. Terus Qala mu'allim al-khamisu qala mu'allim al-mubahu lughatan al-mu'allinu al-mu'lanu al-mu'allinu mu'lanu al-mu'lin al-mu'lan al-mu'lanu a'lana yuk lin linu i'lanan mu'linun mu terus al-mu'linu al-mu'lanu al-mu'lanu al-mu'adzuna wal maf'ulun mana nggak ada maf'ulun Ustaz. Ini maksudnya bacanya wasannya al-ma'duna betul. al-ma'duna fihi wal ma'dzunu fihi wal ma'dunu fihi Baik. wa istilahan ma la yata'allaqu bihi amru wala nuhya lidati wala nahyun wala nahyun lidatihi kal akala fi ramadana lailan kal akli fi ramadana lailan fa kharaja bi qaulina ma la yata'allaqu bihi amru al-wajibu wal mandubu wa kharaja bi qaulina wala nahyun al-muharramu wal makruhu wa kharaja bi qaulina lidatihi ma law ta'allaqa bihi amrun liqaunihi wasilatan limakmurin bihi au nahyun liqaunihi wa wasilatan liman anu fa in lahu hukmun makana wasilatun lahu min makmurin au manyin wala yahrujuhu dalika wala yukhrijuhu wala yukhrijuhu dalika an kaunihi mubahan fil asli wal mubahu ma ala waswi al ibahati fa innahu la yatarattabu alaihi sauban alaihi sawabun wala iqabun wa yusamma halalan wa jaizan. Tayyib.
secara bahasa adalah yang diumumkan. Ya. Yang diumumkan atau diizinkan padanya. Secara istilah apa yang tidak terikat dengan perintah dan tidak dilarang terhadap zatnya, seperti makan di bulan Ramadan saat malam. Dan keluar dari perkataan kami apa yang tidak terikat dengan Terkait dengan perintah, wajib dan sunnah atau mandub. Dan keluar dari terhadap perkataan kami tidak dilarang dan tidak terkait dengan larangan dan tidak terkait dengan larangan, haram dan makruh. Dan keluar dari perkataan kami terhadap zatnya apa yang terikat dengan perintah seperti sebagai keberadaan dan adalah dalam wasilah, sebagai keberadaannya sebagai wasilah terhadap apa yang diperintahkan dengannya, atau dilarang sebagaimana sebagai wasilah terhadap apa yang dilarang darinya. Fa inna lahu, maka baginya hukum yang dan hukum yang tidak terdapat padanya dan tidak sebagai wasilah bagi yang diperintahkan atau dilarang, dan tidak dikeluarkan hal tersebut dari yang mubah pada pokoknya, dan mubah apa yang madama, selama pada sifatnya diizinkan dan baginya tidak fa innahu, sungguhnya dia tidak terakibatkan dan atasnya tidak terakibatkan atasnya pahala ataupun iqab, dan dinamakan halal atau jaiz. Thayyib, barakallahu fiik. Al-khamis, yang kelima, apa itu? Yang terakhir. Wal mubahu lughatan al-mu'lanu wal ma'dzunu fihi. Mubah itu secara bahasa adalah mu'lan, yang diumumkan dan yang diizinkan padanya. Itu ya, mubah. Wastilahan ma la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun li dzatihi kal akli fi ramadhan lailan. Secara istilah ahli usul fikih, apa itu mubah? Hal-hal yang tidak terkait dengan apa Pak? Perintah, dan tidak terkait pula dengan apa Pak? Larangan. Secara zatnya, secara apa Pak? Zatnya. Seperti apa Pak? Makan pada malam pada malam hari Ramadan, bulan Ramadan. Nah, itu secara zatnya makan malam hari itu tidak ada apa Pak? Enggak ada kaitannya dengan apa? Perintah, dan juga enggak ada larangannya. Boleh-boleh saja, gitu loh maksudnya. Fa kharaja biqaulina ma la yata'allaqu bihi amrun al-wajibu wal mandubu, maka keluar dari perkataan kami hal-hal yang tidak terkait dengan perintah apa Pak? Wajib sama apa? Mandub, karena dua hal ini apa? Terkait dengan apa Pak? Perintah. Wa kharaja biqaulina wala nahyun al-muharram wal makruh, dan keluar dari perkataan kami dan tidak terkait dengan larangan apa Pak? Muharram sama makruh, karena dua-duanya ini muharram sama makruh ini
terkait dengan apa Pak? Larangan. Wa kharaja biqalina lidzatihi, dan keluar dari perkataan kami lidzatihi karena zatnya, ma lau ta'allaqa bihi amrun liqaunihi wasilatan lima'murin bihi au nahyun liqaunihi wasilatan limanhiyin anhu. Keluar dari perkataan lidzatihi hal-hal yang seandainya dia itu, ya kan? Seandainya perintah itu terkait dengannya karena keberadaannya sebagai apa Pak? Sebagai sarana, sebagai wasilah kepada yang diperintahkan. Jadi apa Pak? Sesuatu yang menjadi sarana kepada hal yang diperintahkan. Berarti itu sudah tidak secara zatnya. Contohnya Pak, baju apa Pak? Baju. Baju. Kita mau pakai baju bebas-bebas saja Pak ya. Bebas-bebas saja ya. Tetapi ketika itu ada menjadi wasilah kepada hal yang diperintahkan, ya. Contohnya apa Pak? Bajunya adalah misalnya ya, bajunya di atas apa Pak? Mata kaki, ya kan? Nah, jadi kita beli baju adalah beli celana itu, kita belinya 100.000 biar dapat berapa? Dua atau berapa kan? Sehingga kita pakai loh panjang, ya kan? Ya kan? Motong celana apakah diperintahkan dalam Al-Qur'an? Ya ayyuhalladzina amanu potonglah celana kalian? Enggak ada toh? Enggak ada. Tapi karena kita diperintahkan untuk tidak apa Pak? Isbal. Wasilahnya adalah apa Pak? Dengan motong celana. Maka motong celananya ini sudah secara zatnya itu sudah apa Pak? Sudah keluar. Tidak lidzatihi lagi, gitu loh. Jadi mau kamu potong, mau kamu suwek itu enggak ada perintah, enggak ada apa Pak? Larangannya ya, gitu loh. Tapi ketika itu untuk wasilah menuju hal yang diperintahkan, maka apa Pak? Nah, ikut ke situ, sudah tidak lidzati. Itu loh maksudnya. Ya, gitu. Mau kita itu mau minum apa Pak? Air, mau makan roti, mau makan apa Pak? Mau makan tempe, mau makan gorengan, mau makan apa lagi? Bakso, terserah. Tapi ketika Rasulullah mengatakan, ya kan? Kalau buka itu apa Pak? Kurma, ya kan? Jadi gorengan cepet Pak. Nah, akhirnya kita beli apa Pak? Kurma, ya kan? Beli kurma itu adalah wasilah untuk melaksanakan perintah tadi. Nah, maka mau beli gorengan, mau beli kurma, mau beli itu hukum asalnya mubah. Nah, lidzatihi, tapi sudah keluar dari apa Pak? Lidzatihi, sudah tidak masuk mubah lagi, gitu loh Pak. Paham maksudnya ya? Ini loh. Au nahyun likaunihi wasilatan limanhiyin anhu, atau apa Pak? Larangan karena keberadaan dia sebagai sarana terhadap hal yang apa Pak? Dilarang tersebut sama. Berarti tinggal membalik saja. Tinggal apa Pak? Membalik ya. Misalnya ya zina. Apa Pak? Zina, ya kan? Wasilahnya apa? Wasilahnya ketika bikin grup apa Pak? Yang campur misalnya ya. Maka bikin grup itu juga apa Pak? Kalau nggak ada maslahat juga Pak? Dilarang, grup yang campur maksudnya ya. Gitu loh. Kalau nggak ada murojehnya, kalau misal fikih nanti dilarang, hukum asalnya apa Pak? Dilarang. Padahal nggak zina karena wasilah untuk apa Pak? Zina. Gitu loh maksudnya. Paham ya? Itu. Nah, itu bikin grup itu terserah, hukum asalnya apa Pak? Nggak ada larangan, nggak ada apa? Perintah gitu loh. Hasilnya mubah, tapi kalau sudah jadi wasilah, jadi apa Pak? Ikut gitu loh. Fa inna lahu, maka sesungguhnya fa inna lahu hukma makana wasilatan lahu min ma'murin. Maka sesungguhnya ya kan baginya itu hukum apa yang dia itu menjadi wasilah kepada hal yang diperintahkan atau kepada hal yang dilarang. Kalau yang diperintahkan ini wajib, berarti wasilahnya juga Bapak wajib. Kalau yang diperintahkan ini sunnah, berarti wasilahnya juga apa? Sunnah. Kalau yang dilarang ini muharram, maka wasilahnya juga ikut apa? Haram. Kalau yang dilarang ini makruh, maka wasilahnya juga apa Pak? Makruh, begitu ya. Wala yukhrijuhu dzalika an kaunihi mubahan fil asl, dan hal tersebut tidak mengeluarkannya dari keberadaannya sebagai mubah secara apa Pak? Secara asal, gitu ya. Secara asal dia tetap mubah, tapi gara-gara jadi wasilah geser. Gitu lah.
Wal mubahu ma dama ala wasfil ibahati fa innahu la yatarattabu alaihi thawabun wala iqabun. Dan mubah ini selama dia itu berada pada posisi sifat dia itu kemubahan dia, belum menjadi apa tadi Pak? Wasilah gitu ya. Fa innahu la yatarattabu alaihi thawabun wala iqab. Sungguhnya tidak apa Pak? Apa tadi saya terjemahan tadi? Terakibatkan, ya kan? Mendapatkan apa Pak? Pahala ataupun mendapatkan apa? Siksaan, ya kan? Gitu. Wa yusamma halalan wa jaizan, dan dinamakan pula dengan apa Pak? Halal dan juga apa? Jaiz. Nah, itu ya tentang hukum apa Pak? Hukum syar'i yang pertama yaitu hukum taklifi. Hukum taklifi ada berapa? 5. Hukum wad'i ada berapa? 2. Ini yang akan kita pelajari dalam usul fikih nanti, ya kan? Seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Ya, jadi nanti kalau ada pertanyaan gampang sekali. Mahwal amr, ya kan? Lugatan wastilahan. Apa itu amr, lugatan wastilahan? Gampang. Lugatan apa, Pak? Oh ya, wajib dulu ya. Mahwal wajib lugatan wastilahan. Lazim. Lugatan apa, Pak? Lazim. Boleh satu saja boleh. Istilahan gampang, ma amara bihi asyari'u ala wajhil ilzam. Gampang toh. Nanti yang makruh yang mandub la ala wajhil ilzam. Kalau yang muharram apa Pak? Manaha anhu asyari' ala wajhil ilzam bitarki. Nanti kalau yang makruh apa? La amila. La ala wajhil ilzam bitarki. Kalau yang mubah bagaimana? Laisa bi wajibin wala. Enggak apa-apa saya benarkan. Kan karena cuma 5, antum definisikan bukan wajib, bukan mandub, bukan haram, bukan apa? Makruh kan bener kan berarti ini kan. Atau di sini juga boleh malah ya ta'allaqu bihi amrun wala nahyun lidati. Akli fi wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.